Pak Endang di sini, kemudian ada Bu juga. Sudah ada. Kalau gitu kita langsung mulai ya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu juga karena bagaimanapun narasumber kita pada hari ini bukan orang biasa ini. Assalamualaikum Pak Edi. Sehat Pak Edi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agak surprise nih. Terima kasih Pak Edi sudah mau mengisi kuliahnya untuk para mahasiswa di metodologi penelitian ini Pak Edi. Oke, kita mulai ya Pak Edi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tentunya kita perlu sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di setiap hari kita membuka mata, kita masih diberi kesempatan, masih diberi nafas, masih diberi hidup gitu ya, sehingga kemudian masih bisa beraktivitas yang tentunya juga aktivitas kita tentunya juga diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan ya. Beliau merupakan Nabi terakhir, suri tauladan, dan ditegaskan bahwa beliau itu merupakan uswatun hasanah dan beliau dihindarkan dari celak dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua meskipun sebagai manusia tentunya punya banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mengikuti apa yang sudah beliau tunjukkan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Pertama-tama saya ucapkan tentu saja terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Edi Setiawan dari di DRJK OJK dari OJK. Pak Edi, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga sudah mau sharing berbagi dengan teman-teman mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian ini, dan tentunya juga terima kasih kepada kolega-kolega juga dari DRJK OJK. Di sini ada, saya lihat ada Pak Endang, kemudian juga ada Bu Yayu, entah mungkin Mbak Sulis dan Mas Agi juga, apakah juga ada di sini atau tidak. Terima kasih Bapak Ibu sudah juga bergabung dengan kami di sini, dan juga terima kasih kepada Pak Iqbal yang akan menjadi moderator pada mata kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Iqbal, meskipun jauh-jauh dari Tasik, mudah-mudahan mudah-mudahan koneksi internetnya tidak ada masalah ya. Terima kasih Pak Iqbal. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung hadir ya. Saya jamin kalian tidak akan menyesal hadir pada pagi hari ini, dan akan banyak informasi, akan banyak ilmu yang akan kalian dapatkan dari mata kuliah umum. Karena sekali lagi pembicara kita pada pagi hari ini bukan orang biasa gitu ya, tapi luar biasa. Apakah ada yang ingin membaca Quran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti dari acara kita pada pagi hari ini? Dava? Oh, Dava bersedia? Boleh, Bu. Bersedia. Oke, silakan Dava. Insyaallah bakal izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bakal dibacakan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga teman-teman dapat mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul Azim. Demikian pembacaan Quran dikembalikan kepada MC. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Dafa Akmal Haq yang sudah meskipun mungkin mendadak tidak ada rencana sebelumnya, terima kasih sudah bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Dafa yang membaca mendapatkan pahala, termasuk juga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan pembacaan ayat Al-Quran tadi juga menambah kelancaran sehingga mata kuliah pada pagi hari ini berjalan tidak ada kendala, tidak ada masalah sampai akhir. Dan untuk meskipun tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, supaya acara kita pada pagi hari ini lebih bermakna lagi, kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan inti acara kepada moderator kita, Pak Iqbal Irfani. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Pak Iqbal Irfani ini, Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian dari OJK, dan juga teman-teman mungkin sudah tahu ya, Pak Iqbal ini merupakan salah satu dosen di ilmu ekonomi syariah. Beliau S3 dari S3 Applied Economics dari Göttingen, Jerman, dan baru-baru ini beliau terpilih sebagai dosen terbaik ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada Pak Iqbal saya serahkan estafet acara. Mangga Pak Iqbal. Terima kasih Mbak Mut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya hormati, di sini ada Pak Kadep nggak ya, Pak Mut? Nggak ada ya? Kenapa? Pak Kadep belum ada ya? Pak Kadep, Bu Sekdep belum ada ya? Oh, Bu Iya, Sekdep, kalau Bu Sekdep itu ya, sedang umroh ya? Bu Laili masih. Ya. Juga tentu saja pada tamu kehormatan kita kali ini, Pak Dr. Edi Setiawan dari OJK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Jadi unmute dulu Pak, belum masih mute. Pak Edi masih termute sepertinya. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bahagia kami Pak sebenarnya ini di tengah kesibukan Bapak ya. Dan kemarin sempat ada dalam tanda petik insiden kecil Pak ya. Bu Laili kontaknya hari Rabu ya, ternyata pas saya cek, waduh metode penelitian ini hari Kamis. Untungnya Bapak alhamdulillah bisa geser lagi ya ke hari Kamis Pak ya. Mohon maaf kesalahan kecil tadi. Karena 18-19 itu mirip Pak ya. Mungkin Pak Bu Laili itu yang kontak 19 ya. 18 ya, hari Kamis itu ternyata 19. Baik, di sini izinkan saya untuk memandu jalannya kuliah tamu ya, atau kuliah umum. Sebenarnya ini dalam rangka kuliah metodologi penelitian Pak Edi ya. Jadi metodologi penelitian ekonomi syariah ini adalah ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir ya, ekonomi syariah, sebelum mereka melanjutkan ke jenjang tugas akhir atau skripsinya gitu ya. Dan kebetulan Kamis tahun lalu mengadakan survei Pak kepada mahasiswa dan juga bahkan kepada seluruh sivitas akademika di ekonomi syariah di IPB, bahwa salah satu bottleneck atau ya challenge ya dalam melaksanakan penelitian itu adalah di samping di bab 3 Pak ya,
hampir setengahnya tuh bab 3 metodologinya ya. Jadi samping aspek metodologinya dan juga justru ada yang cukup mencengangkan gitu justru di bab 1 gitu ya. Bab 1 kan berarti kan latar belakang, terus novelties ya, isu, problem statement dan seterusnya. Jadi di pemilihan isu juga ternyata ada bottleneck, makanya mahasiswa banyak sekali tuh yang belum sampai kolokium gitu, belum sampai kolokium karena masih menimbang-nimbang isunya, isu apa yang perlu kita ajukan gitu ya. Bahkan di sidang, di skripsi, di sidang tugas akhir ya, bahkan di master sekalipun pertanyaan-pertanyaan terkait bab 1 itu cukup challenging juga gitu ya. Ditanyakan kenapa memilih riset ini, apa kegunaannya, terus noveltiesnya seperti apa dan seterusnya. Jadi untuk itulah mungkin ya salah satu cara kita bisa menggali dan bisa bisa kita itu untuk bisa bab 1 itu sudah tidak ada. Sebenarnya isu itu mudah ya dicari, hanya mungkin bagaimana caranya gitu ya. Nah, salah satu caranya kan demand driven ya, demand driven research gitu ya. Jadi research yang bukan hanya berasal dari supply side ya. Supply side itu hanya kita saja gitu yang menyediakan dari berbagai macam literatur review, tetapi adalah penting bagi kita untuk bisa menggali seperti apa sih sebenarnya yang itu berasal dari demand side ya, dalam hal ini dari sisi industri ya. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu nih dari OJK ya. Mungkin saya bisa share ya biodata beliau. Saya ini datang dari LinkedIn-nya Pak ya, Pak Edi, Pak Dr. Edi atau Pak Dr. Edi Setiawan ya, atau Pak Edi Setiawan PhD. Ini beliau ini fasih ya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, bahkan Arabik ya. Jerman karena pernah pernah di Jerman Pak ya. Kalau saya nggak terlalu fasih Pak. Terus beliau ini S1-nya bahkan ada 4 bahasa yang lain ya. Mungkin bahasa Jawa mungkin salah satunya mungkin Pak ya. Itu apa? Ya. Oke. S1-nya beliau dari UGM, Pak ya. Dari UGM. S2-nya dari ada berapa ya? 1 apa 2 nih, Pak? Asian Institute of Management tahun 2001 lulusnya. Nah dari DAI ya. Kalau saya itu bilangnya wah bahaya juga nih, Pak. Dia ya DEI bukan hati bahasanya bukan DAI ya. Tetapi Deutsches Institut for Entwicklung Politik ya, kalau diterjemahkan ini German Institute Entwicklung Politik itu political economics Pak ya, mirip seperti itu ya. Dan terakhir S3-nya ini dari Universitas Trisakti ya untuk public policy analysis. Nah beliau ini expert dalam tentu saja banyak hal. Di sini ada tentu saja finance ya, expert dalam finance, public finance ya, dan juga beliau sekarang sebagai direktur Pak ya, DRJK, OJK Pak ya, pandangannya saya Riset sektor jasa keuangan. Riset sektor jasa keuangan. Jadi sangat tepat sekali kita undang Bapak Edi ini untuk bisa kira-kira apa ya isu yang sedang sedang demand driven ya sekarang, demand driven research, sehingga bisa kita isi dari sisi supply-nya untuk bisa kita jadikan topik ya dalam skripsi atau tesis. Mungkin tidak berpanjang kalam, saya serahkan kepada Pak Dr. Edi Setiawan untuk bisa memaparkan kuliah umumnya selama mungkin berapa Pak ya? Ini jadwalnya sampai berapa Mbak buat 9.50? 9.40. Kok 9.40? 9.30 ya? Iya. Pak Edi kira-kira berapa pemaparan lama? Bisa satu jam ya atau ya mungkin sekitar 30 menit malah cukup kayaknya. Oke. Biar nanti banyakkan ngobrol aja sama adik-adik mahasiswa ini. Oke. Saya serahkan kepada Pak Edi untuk bisa memaparkan presentasinya, dan siapkan ya
para mahasiswa. Ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih, ini kemungkinan ada nilai ini dari pertanyaan yang baik ya, yang baik, terbaik dan seterusnya ya. Jadi siapkan pertanyaan kalian, dan ini juga akan sangat membantu kalian dalam menyusun skripsi ya, atau tugas akhir yang akan kalian ajukan. Mangga Pak Edi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal, Mbak Marhamah, sama adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Ada juga saya ingin menyapa kolega kami, Pak Endang, Bu Yayun, mungkin ada juga Mas Agi. Mumpung ini masih suasana Syawal ya, dan saya yakin kalau anak-anak ekonomi syariah ini udah pada syawalan semua nih, atau ada yang masih puasa syawalan nih, karena pahalanya seperti puasa 11 bulan. Jadi kalau dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah kita berpuasa selama 11 hari. Jadi plus 11 bulan plus 1 bulan Ramadan, 1 tahun kayak puasa. Jadi bonus ini harusnya diambil, kalau enggak kayaknya termasuk orang-orang yang merugi gitu ya, karena cuma 6 hari, dan itu juga tidak terlalu berat karena kita barusan melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Ya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang bertakwa seperti yang diarahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuannya puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu cara takwa itu adalah kita mempelajari ekonomi Islam ini. Salah satunya ya, ini bagian dari upaya ikhtiar kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang saya hormati Mas Iqbal, Mbak Marhamah, sedikit koreksi mengenai CV saya tadi yang sangat luar biasa, terlalu dibesar-besarkan. Saya itu I just an ordinary person gitu ya, orang biasa saja, bukan orang luar biasa saja. Bahkan saya juga belum doktor, masih kandidat doktor gitu ya. Ini sebentar lagi mau maju ujian hasil gitu. Mohon doa restunya semuanya saja, mudah-mudahan dalam waktu semester ini bisa maju gitu ya. Industri keuangan syariah ini industri yang terus berkembang ya, bahkan di skala global pun ya, itu juga menjadi topik perbincangan gitu. Termasuk pada saat masa pandemi ini. Justru menariknya ini ya, yaitu di periode pandemi ini, ketika perekonomian kita terperosok gitu ya, sampai minus pertumbuhannya, keuangan syariah masih positif. Nah, ini menarik. Ini kan ya, ini sudah bocoran pertama nih ya. Topik apa yang mau dibahas? Kenapa kita bisa survive di selama bulan atau selama periode pandemi ya. Nah, kalau kita tahu bahwa ekonomi syariah itu bedanya apa dengan konvensional, itu karena dia nempel ke sektor real gitu. Jadi kalau ekonomi konvensional itu kan dia bisa jauh dari sektor real karena dia bisa meng-create sendiri. Dia the conventional economy can create economic activity without real sector. Ya, mereka main di sektor keuangan. Contohnya misalnya perkembangan dari mata uang digital gitu ya. Itu kemudian produk-produk
sintetis derivatif misalnya, itu menghasilkan banyak uang, tapi tidak ada hubungannya sama sektor real. Gitu. Dan ini sunatullahnya akan membentuk semacam bubble ekonomi, dan pada titik tertentu si bubble itu pasti akan meletus gitu. Itulah yang terjadi pada saat krisis keuangan di tahun 2007 ya. Yang kita sama-sama tahu krisis global itu dipicu oleh perkembangan yang luar biasa di aktivitas derivatif. Ya. Jadi ekonomi Islam itu ekonomi yang tidak terlalu, ini pendapat saya ya, itu tidak terlalu seksi untuk dipermainkan gitu. Ya, it is just ekonomi. Jadi kita harus memperlakukan bukan sesuatu yang harus genjot sampai setinggi mungkin gitu ya. Karena dalam konsep Islam itu kan kita berkonsumsi, berproduksi itu kan secukupnya saja gitu. Berbeda dengan konsep maksimalisasi utilisasi ekonomi konvensional yang konsumsi sebanyak mungkin, kalau bisa seluruh resources itu kemudian dipakai habis, yang penting maksimalisasi kepuasan kan gitu ya. Jadi akhirnya ekonomi dorong semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya di iklan itu kalau bisa sikat gigi itu setiap jam gitu ya kan, sikat gigi setiap jam agar produksi pasta gigi itu maksimal gitu. Ya. Tapi di Islam kan nggak begitu. Bahkan makan pun secukupnya saja, jangan sampai makan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang itu akhirnya malah sakit, kan gitu ya. Nah ini konsep-konsep yang jauh berbeda, sehingga kalau kita ekonomi Islam kok begitu-begitu saja. Ya memang kita harusnya begitu-begitu saja, nggak usah harus. Nah yang menjadi penting di ekonomi Islam itu adalah distribusinya. Ya, keadilannya, itulah yang kurang menjadi perhatian di ekonomi konvensional. Karena kan mereka menggunakan pendekatan, kalau kita ekonomi konvensional sekarang mainstream itu kan kita bicara mengenai kapitalis ya. Kapitalis itu namanya juga kapital, ukurannya semuanya diukur dengan kapital, dengan moneter gitu ya, dengan sesuatu yang bersifat materi. Nah ini padahal manusia itu terdiri dari fisik, jasmani, dan rohani. Pemenuhan kebutuhan secara maksimal jasmani tidak menghasilkan kepuasan pada rohaninya. Jadi banyak orang-orang kaya, kemudian dia bingung dengan hartanya mau diapain. Ya. Sebaliknya kalau kita lihat, ya, isu equality ini kan menjadi salah satu isu yang luar biasa sekarang jadi perhatian global. Ini saya cerita global background dulu ya, agar adik-adik mahasiswa tahu konteks nanti di mana sesungguhnya keuangan syariah. Jadi isu inequality itu menjadi luar biasa besar, bahkan itu menjadi tujuan nomor 1 dari Sustainable Development Goals, ya, masalah kemiskinan. Ya. Jadi kemajuan ekonomi setelah Perang Dunia II, ya, katakan dari tahun 45 sampai sekarang, 70 tahun ya, itu hanya menghasilkan ya segelintir orang yang sangat kaya raya dan begitu banyak orang yang tidak kaya atau miskin. Negara-negara maju, katakan kiblat kita adalah Amerika misalnya ya, itu coba kalau kita lihat di sana, itu kemiskinan antara kaya dan miskin itu luar biasa sekali. Saya mengikuti misalnya di YouTube itu ada salah satu channel orang Indonesia yang di sana, sering tinggalnya di LA ya, Los Angeles. Dia sering menggambarkan bagaimana kehidupan di Los Angeles. Kalau LA itu bayangan kita itu kan oleh Hollywood gitu ya, semua yang menteng, tapi enggak. Hanya sekian meter dari Hollywood itu ada lapangan square yang dipenuhi dengan tenda-tenda. Ya. Tenda-tenda yang dimana orang-orang yang jobless itu tidur di situ. Ya. Bahkan di downtown-nya itu sudah seperti kota mati. Kalau sudah sore nggak ada yang berani lewat di situ. Nah,
nggak jauh dari Hollywood yang bling-bling gitu loh. Ya. Jadi betapa isu inequality dalam berekonomi itu menjadi perhatian global secara dunia ya. Dan itu sesungguhnya kalau kita ingat di rukun Islam sendiri ya, salah satu rukun Islamnya adalah mengenai zakat. Itulah instrumen yang harus dikembangkan untuk combating inequality tadi. Zakat itu konsepnya bukan charity kalau di Islam itu. Konsepnya adalah kewajiban. Beda ya. Kalau di konsepnya konvensional, zakat ataupun itu adalah bagian dari charity, ya, social responsibility. Dalam konteks dia hukumnya adalah sunnah gitu loh, bukan wajib gitu. Paling tinggi sunnah, ya. Kalau sekarang sudah mulai dianggap sunnah, kalau dulu bahkan mubah gitu ya, ya mubah. Sekarang sunnah. Bahkan penerapannya pun kadang-kadang menjadi tidak pas CSR-nya seperti sampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur kemarin. Perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan itu CSR-nya malah di Jawa. Bagaimana ceritanya? Perusahaan di Kalimantan yang ngeruk kekayaannya di Kalimantan, tapi CSR-nya ke Jawa, ngasihnya ke universitas-universitas di Jawa. Mungkin termasuk IPB juga kali, mungkin gitu ya, menerima gitu. Jadi sementara universitas yang ada di Kalimantan nggak dapat gitu, kan aneh gitu loh. Jadi, nah ini konsep-konsep karena memang tidak memiliki konsep yang secara fundamental memang memperhatikan masalah kemiskinan tadi. Jadi kemiskinan hanya dianggap sebagai satu hal yang harus dihindari, tapi ya kalau ada waktu saja gitu loh, ada waktu. Tapi tetap kalau orang melihat indikator-indikator ekonomi konvensional selalu pertama dilihat dari pertumbuhan ekonominya, ya kan? Ekonomi growth-nya seperti apa. Tapi jarang menyebut disparitas ekonominya seperti apa sebagai indikator utamanya, kan jarang. Orang melihatnya selalu pertama kali adalah ekonomi growth-nya. Jadi hal-hal ini fundamental sekali kalau kita cerita tentang studi ekonomi, ya seperti ini yang harus kita korek ya, termasuk mengkoreksi kebijakan di Indonesia, apakah Indonesia ini sudah mengarah kepada kebijakan yang meningkatkan distribusi ekonomi secara adil gitu ya. Kalau kita lihat di Pancasila, ya keadilan sosial, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu yang sering kita abaikan sampai sekarang ini. Nah itu yang terkait dengan economic background-nya. Nah selanjutnya saya akan coba sedikit sharing kepada adik-adik di sini bagaimana sih perkembangan terakhir di industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, kalau cerita keuangan syariah tentunya semestanya adalah ada dibagi menjadi 3 ya sektornya, sektor perbankan, sektor industri keuangan non-bank, sama yang ketiga sektor pasar modal. Nah, ini semestanya seperti itu. Nah, di Indonesia ini regulatornya ada 2, yaitu Bank Indonesia sama OJK. Kalau yang ngurus individu-individunya itu OJK. Jadi terkait dengan performa kinerja perusahaan-perusahaan keuangan yang ada di Indonesia diawasi dan diatur oleh OJK. Tapi yang terkait dengan makroprudensialnya, bagaimana secara keseluruhan industrinya, apakah mereka tahan terhadap resilient terhadap krisis dan lain sebagainya, itu urusannya Bank Indonesia. Sama satu lagi Bank Indonesia masih pegang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu yang terkait, justru sekarang ini yang lagi ramai adalah sistem pembayaran, karena kan dulu orang berbicara sistem pembayaran itu kan pasti ngomongnya ke bank gitu kan ya. Kalau sekarang tidak lagi, dengan disrupsi teknologi informasi itu provider sistem pembayaran tidak harus bank ya. Bahkan sekarang mungkin sudah beberapa persen uang yang tadinya di bank sekarang nyantolnya di luar bank. Contohnya misalnya di GoPay. Ada nggak yang punya uang di GoPay? Pasti pada punya gitu. Apalagi mahasiswa sekarang yang istilahnya mahasiswa rebahan gitu ya. Kemana-mana males gitu kan. Belum makan tinggal GoPay gitu kan, atau
sekarang ada Tokopedia-nya juga punya dompetnya, ya kan. Kemudian Shopee juga punya dompet. Itu menarik dana cash yang ada di bank dipindahin ke sana, gitu ya. Nah, jadi ini disrupsi ini juga akan menjadi perhatian, termasuk di ekonomi keuangan syariah. Nah, tadi terkait dengan sistem pembayaran ini, itu masih di wilayahnya Bank Indonesia, tapi dalam konteks pengawasan tingkat kesehatan, lembaga jasa keuangan, dan lain sebagainya itu ada di OJK. Nah, itu kira-kira semesta ekosistem atau industri keuangan di Indonesia seperti itu. Kalau dari sistemnya dibagi dua, konvensional dan syariah. Ya. Pak Edi, apakah sedang mempresentasikan slide-nya atau bagaimana, Pak? Belum. Oh, belum. Oke. Saya pikir membaca slide. Belum, nanti dulu, Pak. Jadi kita ngasih introduction dulu. Nah, kalau tadi saya sampaikan kalau sistemnya ada dua, sistem konvensional sama syariah. Yang konvensional masih dominan sampai sekarang, yang syariah masih sekitar 10%-an secara industri keuangannya. Kalau perbankannya lebih kecil lagi, baru sekitar 6%. Nah, ini juga challenge ya. Kenapa sih kok keuangan syariah nggak bisa berkembang cepat, bisa ngelewatin keuangan syariah? Padahal Indonesia itu adalah mayoritasnya penduduknya adalah Muslim. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat mendasar itu ya. Nah, ini sudah banyak survei mengenai itu dari sisi nanti permintaannya. Nah, kalau kita bicara mengenai riset, maka risetnya akan kita bagi dua, ya. Riset yang pertama dari sisi penawarannya, ya, dan sisi kedua dari sisi permintaannya. Penawarannya itu tentunya dari industri jasa keuangan, itu kan produknya macam-macam yang saya sampaikan, dari banking, non banking, sama capital market. Kemudian dari sisi permintaan adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu membutuhkan jasa apa saja. Nah, secara sederhananya itu. Nah, kemudian riset yang berikutnya adalah dari sisi kebijakannya. Ya, kebijakannya seperti apa, kemudian produknya seperti apa, sama faktor yang mempengaruhi. Kayak kan katakan tadi misalnya disrupsi teknologi informasi itu sangat mempengaruhi masa depan industri keuangan. Ya. Nah, ini semestanya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagaimana perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Saya bisa share ya ini ya. Oke. Ya, sudah bisa. Ya. Oke, baik. Nah, izinkan saya pertama untuk melihat bagaimana sih perkembangan keuangan syariah di Indonesia, mulai dari perbankannya, kemudian industri keuangan non-bank sama capital market, kemudian juga nanti arahnya kemana. Nah, setelah kita tahu arahnya kemana, baru kita melihat nanti hal-hal apa saja yang menarik untuk dibikin tugas akhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya kita lihat dari sisi perbankan dulu ya, satu persatu kita lihat perbankan. Nah, kalau kita lihat itu Indonesia ini dari tahun ke tahun justru tetap bertumbuh positif, tapi pertumbuhannya itu cenderung menurun gitu sampai tahun 2021. Namun demikian pertumbuhannya tetap di atas pertumbuhan ekonomi ya. Walaupun dia turun, tapi dia tetap di atas pertumbuhan. Kalau kita lihat nih ya, gambar sebelah kiri ini kan PDB-nya itu 2015 sampai 2021 itu kan di angka 4% gitu ya. Kemudian naik sedikit, kemudian mulai turun gitu ya. Kemudian dihantam sama Corona menjadi negatif, rebound lagi di 2021. Nah, perbankan syariah itu karena tadi dia menempel kepada ekonomi, jadi dia akan terpengaruh pasti. Ketika ekonomi turun, dia akan turun, tapi kemudian ketika rebound naik juga akan naik. Jadi itu karakternya keuangan syariah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia jauh di atas PDB-nya ya. Nah,
Dengan demikian kalau kita lihat seperti ini, hampir dipastikan bahwa pertumbuhan perbankan konvensional pasti di bawah dari pertumbuhan bank syariah, gitu ya. Karena kan dia yang utamanya yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai minus di tahun 2020. Karena kita terhantam krisis di tahun 2019 ke pandemik ya. Kemudian dampaknya baru dirasakan tahun 2020, kemudian kita sudah mulai rebound di tahun 2021. Ya, ini profilnya seperti itu, ya pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari komposisinya, kreditnya, ya ada yang modal kerja, investasi, konsumsi ini flat, tidak banyak mengalami perubahan dalam setahun terakhir juga rasanya tidak banyak yang berubah. Kemudian dari sektornya, sektor yang mengalami pertumbuhan tetap itu pertanian ya. Nah, pertanian itu tumbuhnya juga bahkan ketika masih kita ada di jurang ini krisis ya tahun Desember 2021 malah pertanian itu malah tumbuhnya positif gitu ya. Apakah ini karena mungkin orang yang tadinya kerja di kota balik ke pertanian gitu ya? Saya nggak tahu ini. Kemudian pertambangan ya, penggalian ekstraksi itu juga positif. Yang turun adalah industri pengolahan. Karena industri pengolahan kan terkait dengan hal-hal yang dibeli yang bisa dalam bentuk produk sekunder gitu ya. Nah, itu kan kalau masa krisis orang mengurangi konsumsi produk-produk sekunder gitu. Sementara konstruksi misalnya itu juga tetap bertumbuh positif, perdagangan ya sempat negatif di di pertengahan 2021, tapi kemudian dia mulai positif, demikian juga hanya di rumah tangga juga event selalu positif walaupun sangat kecil. Nah, ini profil dari pertumbuhan pembiayaannya. Nah, pertumbuhan pembiayaan ini disokong oleh dana pihak ketiganya. Kalau kita lihat dana pihak ketiganya ya sempat tumbuh tinggi sampai 2017, kemudian dia pertumbuhannya melambat ya, tapi tetap tinggi bahkan ketika periode krisis ya. Itu savingnya perbankan syariah itu malah bertumbuhnya tinggi gitu loh ya. Nah, ini juga bisa nanti diteliti kenapa sih kemudian dia tinggi padahal ekonomi sedang minus ya. Nah, ini harus diteliti. Kemudian juga komposisi DPK-nya relatif stabil ya. Simpanan wadiahnya itu yang bawah ini yang kuning itu stabil, jadi tidak banyak mengalami perubahan dari sisi komposisinya ya. Kemudian yang dana investasi non profit sharingnya itu komposisinya juga tidak mengalami begitu banyak perubahan. Selanjutnya nah, dari sisi risiko, bagaimana pengelolaan risiko bank syariah pada saat periode pandemik gitu ya. Coba kita lihat di sini ya, NPL-nya atau non-performing financing-nya, ya gross maupun net-nya, ketika ekonomi sedang bertumbuh, ya sebenarnya ekonomi kita itu dari tahun 2017 juga flat-flat aja ya, 5% aja. Sehingga kan orang banyak mengatakan Indonesia itu katanya autopilot saja, nggak usah ada presiden ya tetap aja 5% gitu. Nah ini kondisinya seperti ini ya kalau kita lihat NPL-nya, tapi yang menarik adalah justru ketika kondisi krisis ya NPF-nya yang netnya itu tetap turun gitu loh, turun. Nah ini juga sebenarnya ada sedikit penjelasan mengenai terkait dengan restrukturisasi ya, bahwa OJK itu membuat kebijakan pada saat kena krisis kemarin, krisis pandemik, itu ada restrukturisasi pembiayaan. Itulah salah satu yang menolong pembiayaan itu tetap terjaga kualitasnya. Ya. Nah ini datanya seperti ini ya. Kemudian kalau lihat per sektornya, kalau kita lihat ya yang paling tinggi
adalah di industri pengolahan. Makanya kalau kita lihat tadi, industri pengolahan itu malah pertumbuhannya negatif, karena memang terjadi peningkatan risiko di industri pengolahan. Sementara di sektor-sektor lainnya, relatively yang di bawah 5% ini ya, itu sebagian besar sudah di bawah 5% di akhir tahun 2021. Kemudian kalau dari sisi distribusi kemana kredit atau pembiayaan diberikan, kalau kita lihat pertumbuhannya ya tetap istilahnya pro UMKM gitu ya. Jadi banyakkan yang UMKM-nya gitu ya. Nah, kenapa UMKM juga tidak bisa dipungkirin karena aset perbankan syariah juga masih kecil, sehingga mereka kalau masuk ke sektor infrastruktur juga berat, sehingga mereka memang masuknya lebih banyak bermain di sektor UMKM. Nah, kira-kira itu dari sisi risikonya. Jadi selama krisis relatif bisa di-maintain. Ya. Nah, kalau sisi permodalan, ini fungsi modal kita tahu ya, fungsi modal utama adalah sebagai bumper, sebagai buffer, kemudian yang kedua untuk pengembangan. Nah, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya permodalan kita itu bank syariah cukup kuat ya, jauh di atas yang dipersyaratkan. Ya, jadi sampai di level hampir sampai 30%. Jadi artinya kalau situasi ekonomi memungkinkan dia bisa bertumbuh 2 kali lipat dari sekarang. Tapi tentunya bank memiliki risk appetite sendiri, apakah dia akan ekspansi atau tidak. Nah, ini dan pada posisi 2021 Desember itu antara capital adequacy ratio-nya bank syariah maupun bank konvensional sama ya, di level yang sama kalau kita lihat di. Nah, ini terkait dengan CAR-nya ya, kita lihat semakin menguat, artinya cukup bagus. Nah, sekarang kalau bagaimana dukungan dengan efisiensinya, kalau kita lihat nih ya, per biaya operasional pendapatan justru semakin meningkat. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya. Jadi pada saat terjadi krisis ini justru bank syariah bisa meningkatkan efisiensinya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat BOPO-nya ya, itu semakin kecil itu semakin bagus ya, artinya semakin biaya operasionalnya itu lebih kecil daripada pendapatan operasionalnya. Nah, kira-kira seperti itu, efisiensinya semakin bagus gitu ya secara umum dari 4 tahun 5 tahun terakhir. Kemudian bagaimana profitability-nya ya, profitability-nya. Nah, imbas dari semakin efisiennya, maka trennya juga meningkat profitability-nya bank gitu ya. Sedikit menurun ketika puncaknya pandemi Desember, tapi kemudian rebound juga kembali meningkat. Ini sejalan dengan ekonomi kita juga mulai membaik. Kemudian ini net operating margin-nya juga semakin meningkat. Itu imbas dari efisiensinya yang meningkat ya. Nah, ini terkait dengan profitabilitas dari perbankan. Nah, kemudian kita bergeser ya, setelah tadi kita tahu bagaimana perbankan, kita coba melihat dari asuransi dan dana pensiun. Ini masuk kategori industri keuangan non-bank ya. Risk based capital-nya itu juga tinggi ya. Standar minimalnya di 200, dia sudah di angka 500, hampir double. Mirip kondisinya dengan RBS ini seperti CAR-nya di bank ya. Itu hampir double dan itu mirip dengan yang ada di perbankan. Kalau perbankan kan tadi hampir sampai 30 ya. Kalau minimal bank itu kan kita tahu CAR minimal itu kan 8%, tapi ada capital add-on-nya karena risiko profilnya bank macam-macam, biasanya dipatok sekitar di 12%. Nah, kalau kondisi CAR sekarang itu di level 28, 29, 30 itu berarti 2 kali lipat kemampuan bank untuk mengabsorb risiko, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian menarik kalau dari sisi klaimnya, ya rasio klaimnya meningkat ketika terjadi krisis. Ya benar, karena begitu krisis, maka banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, maka kemudian risiko klaimnya meningkat. Tapi kemudian ketika masuk masa recovery di tahun Desember 2001 sudah mulai membaik lagi ke
normal kurvanya. Kira-kira begitu. Kemudian dari sisi ROA-ROI-nya juga trennya adalah meningkat. Ya, ini profil dari industri keuangan non-bank syariahnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pembiayaan syariah ya, multi-finance ya. Kalau lihat multi-finance ya, itu memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan industri perbankan. Bahkan NPF-nya juga polanya mirip ya. Dia mulai justru terus membaik pada akhir 2021 ini. Nah, itu kira-kira profilnya. Kemudian kita masuk ke fintech. Jumlah penyelenggara P2PL syariah sebanyak 7 penyelenggara dari total 103 penyelenggara P2PL. Nah, ini 7 ini ada Amanah, Dana Syariah, Alami, Etis, Kaswa, Duha, dan Papi2P Syariah. Nah, ini total asetnya ya peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lendingnya itu masih kecil ya, hanya 1,82% dari seluruh aset peer-to-peer secara nasional ya. Pembiayaan ini ada 1,2 triliun ya. Nah, ini. Jadi ini potensinya secara asetnya keseluruhan masih kecil tapi potensinya sangat besar dari sisi fintech-nya ya. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, sektor terakhirnya adalah sektor pasar modal syariah ya. Nah, kalau kita lihat pasar modal syariah bagaimana perkembangannya, sempat bergejolak di awal di bulan Desember ya 2020, tapi kemudian rebound lagi ke 2021 ya. Kalau kita lihat kapitalisasi sama cuma saham syariah sebelah kanan itu kembali meningkat gitu ya. Kemudian suku korporasi juga terjadi peningkatan ya, reksadananya relatif pada titik yang sekarang sudah di atas dari sebelum kondisi dari periode Oktober 20 pada dalam-dalamnya krisis pandemik ini sekarang sudah di atasnya. Nah, ini profil dari pasar modal. Nah, kemudian ini instrumen keuangan negara ya, suku negara maupun korporasi ya, justru terus meningkat nih. Jadi ada mulai terjadi pemilihan alternatif investasi yang tadinya hanya di bank, kemudian juga mereka sudah mulai melihat bahwa alternatifnya adalah di pasar modal. Nah, ini juga kenapa kemudian terus menaik ketika ekonomi turun, maka orang mulai berpikir yang lebih aman, misalnya dia masuk ke korporasi sukuk negara terutama ya. Tapi kalau kita lihat profilnya ya, antara suku korporasi sama negara itu sama. Jadi artinya memang ini lebih kepada semakin meningkatnya pilihan alternatif investasi bagi masyarakat maupun lembaga keuangan di syariah ya, diidentifikasikan dengan meningkatnya perkembangan dari instrumen pasar modal syariahnya. Nah, ini tumbuhnya terus positif ya, yield-nya stabil ya. Nah, jadi ini dianggap sebagai alternatif investasi saat ini. Kemudian dari sisi indeks sahamnya ya, kita lihat indeks saham syariahnya ya, indeks saham gabungannya mengikuti saja polanya, mengikuti saja antara indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index-nya ya, atau Jakarta Islamic Index 70 ya. Nah, ini agak sedikit berbeda di akhir 2021 ketika justru di Jakarta Islamic Index maupun Jakarta Islamic Index 70 ini terjadi penurunan, tapi secara keseluruhan di ini indeks keseluruhannya adalah tetap meningkat. Nah, kemudian reksadana syariahnya ya, kalau kita lihat banyak didominasi oleh efek yang dari luar negeri gitu ya. Nah, ini investasi-investasi ini siapa yang masuk ke sini biasanya ya
perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun itu banyak masuk ke sini. Gitu. Nah, setelah kita tahu bagaimana profilnya, yang kalau boleh dapat saya simpulkan bahwa Bank Syariah pada saat periode pandemik ada sedikit terpengaruh shock karena ekonomi juga tumbuhnya negatif, tapi dia tetap positif dan kembali rebound sejalan dengan ekonomi yang mulai membaik di tahun 2021. Nah, kira-kira itu kesimpulan dari kondisi keuangan syariah Indonesia. Nah, kemudian sekarang kita mau coba melihat ke depannya seperti apa. Nah, ini akan lebih banyak lagi yang bisa kita explore ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi yang harus kita waspadai atau harus kita perhatikan adalah ekosistem keuangan yang terus berkembang, yang berubah cepat ya. Pertama adalah adanya semakin meningkatnya digital ekonomi ya. Orang pandemi itu benar-benar menggeser ya behaviornya orang yang tadinya tidak terlalu banyak menggunakan transaksi berbasis digital, sekarang ini bahkan mungkin ya sudah terjadi perubahan yang drastis di perilaku orang, di mana mereka sekarang lebih menyukai belanja melalui digital. Toko-toko atau outlet-outlet konvensional itu sudah semakin sedikit. Kalau kita lihat juga stok-stok barang yang ada di supermarket ataupun di department store itu semakin sedikit. Paling orang datang situ motivasinya lihat dulu, baru setelah itu baru belinya melalui online ya. Kemudian ada cloud computing, ya digital banking, open banking, virtual banking. Ini adalah pengembangan dari perbankan itu sendiri yang dia merespon terhadap perkembangan fintech yang sangat cepat gitu ya. Jadi ini bagian dari reaksi perbankan terkait dengan pertumbuhan atau perkembangan dari fintech yang sangat cepat. Kemudian juga kalau dari sisi secara umum skala usaha ya perbankan syariah asetnya masih 6% gitu ya. Ya tentu pasti akan kembalinya biayanya mahal, daya saingnya di sisi pricingnya juga susah gitu ya. Kemudian permodalannya bagaimana gitu ya. Kemudian digital risk-nya, cyber security, ya sistem risk failure ini hal-hal yang menjadi challenge secara umumnya. Kemudian kalau dari sisi strukturalnya ya ada penguatan struktur daya saing, kemudian revolusi ekonomi lain digital, tuntutan pembiayaan perekonomian nasional. Nah, ekonomi nasional ini sekarang yang lagi terpuruk ini gimana caranya bisa bangkit. Tapi tantangannya sekarang muncul ya, perang antara Rusia sama Ukraina itu akan berdampak besar ke kita karena ini dampaknya kemana-mana terkait dengan ketersediaan komoditas ya, kayak misalnya energi, kemudian bahan pangan ya, itu akan terpengaruh dan ini bagi kita yang ekonominya lagi baru bangkit ini menjadi tantangan apakah kita bisa survive ya ke depannya. Kemudian masalah literasi ya, literasi inklusi keuangan kita ini kalau secara keseluruhan itu 32%-an, tapi syariah masih di 9%. Jadi double tantangan di syariah ini. Literasinya masih jauh lebih rendah daripada secara umum, secara nasional. Jadi ini challenge ya, dan itu sebenarnya menjawab kenapa kemudian aset kita juga masih kecil gitu, karena memang literasinya juga kecil. Kemudian terkait dengan pengaturan pengawasan ini adalah bagaimana dari kami sendiri merespon perubahan di sebelah kiri ini. Nah, atas dasar itu kemudian sudah dibuat roadmap pengembangan syariah Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini ada fokus-fokusnya. Inilah fokus-fokus ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk membuat sebuah riset ya. Pertama terkait dengan penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem keuangan syariah, penguatan perizinan pengaturan pengawasan. Nah, tujuannya adalah perbankan syariah yang resilient, artinya tahan terhadap goncangan ekonomi, kemudian kompetitif, berdaya saing tinggi, sama kontributif terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Ini menarik penambahan dari pembangunan sosial. Nah,
Identitas, nah ini challenge banget karena masih banyak bahkan sampai sekarang yang orang awam mengatakan nggak ada bedanya antara keuangan konvensional sama syariah. Nah, ini challenge ya, bagaimana kita benar-benar menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Nah, distinctnya bagaimana? Kemudian permodalan. Nah, untuk pertumbuhan itu kan ada kemampuan. Katakan misalnya kita punya mobilnya mereknya Innova. Ya enggak mungkin digenjot secepat Ferrari gitu loh. Jadi kalau ingin pertumbuhannya cepat, mengejar ketertinggalan yang kita sekarang baru 10% atau 6% dari industri perbankan nasional, ya engine-nya harus dinaikkan. Nah, engine naik itu banyak cara permodalannya, itu bisa merger, bisa akuisisi, ya, atau bisa convert gitu ya. Nah, ini berbagai macam tantangan dalam penguatan identitas. Kemudian digitalisasi menjadi penting ya. Kalau sekarang ini kan trennya jumlah kantor bank tambah turun gitu ya. Nah, itu kan memberikan indikator bahwa terjadi pergeseran strategi pemasaran bank yang mengarah ke digital. Kemudian sinergi, nah ini juga bagaimana kita mensinergikan dengan industri halal di Indonesia. Kemudian antar lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial dengan lembaga keuangan sosial Islam. Kemudian awareness ya. Kemudian yang terakhir adalah perizinan. Nah ini di wilayah kami ya di OJK lebih banyak gimana kita mensupport pertumbuhan industri keuangan syariah. Nah, itu gambaran ke depan sama terkini. Nah, sekarang kami dari Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan itu dalam 3 tahun terakhir ini juga melakukan berbagai riset ya, risetnya. Nah, riset kami ini yang membedakan kami dengan yang lainnya adalah riset ini digunakan untuk latar belakang atau dasar pengambilan keputusan kebijakan. Nah, itu ya. Jadi research based policy yang didukung oleh research ya. Nah, misalnya di sini mengenai analisis dampak spin-off unit usaha syariah terhadap kinerja stabilitas perbankan. Nah, ini hasilnya. Kemudian nomor 2 ada dampak pembiayaan konsolidasi bank syariah terhadap pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional. Kemudian ada pengembangan strategi peningkatan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan fungsi sosial perbankan syariah. Kemudian yang keempat, pengembangan strategi peningkatan inklusi keuangan syariah melalui perluasan konsumen generasi milenial dan generasi Z. Nah, kalau dari sini, maka dari contoh ini riset yang kita lakukan itu bahwa OJK melakukan riset dari 2 sisi, dari sisi permintaan dan sisi penawarannya. Nah, kira-kira itu. Kemudian juga kontribusi terhadap nasional ekonomi. Nah, itu terkait riset-risetnya. Nah, di mana adik-adik bisa dapatkan itu ada di lamannya OJK. Nanti cari riset. Nah, situ ada namanya working paper sama publish risetnya. Di situ sudah ada dalam 3 tahun terakhir, berarti sudah ada sekitar 20-30 riset yang sudah kita berhasil dalam 3 tahun terakhir ini. Sementara ini yang sedang berlangsung juga kita melakukan beberapa riset terkait dengan keuangan syariah. Kita salah satunya terkait dengan pengembangan produk asuransi syariah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fungsi sosial keuangan syariah. Nah, ini yang menjadi fokus di riset kita di tahun ini. Nah, berikut ini beberapa topik-topik ya yang menarik kalau kita kembangkan atau bikin riset. Pertama itu ini sosial ini sangat dominan ya sekarang ini ya, sosial ini. Kenapa sosial ini? Karena memang ketika ekonomi sedang turun, maka social function itu menjadi sangat berperan ya. Jadi era post pandemik ini bagaimana kita menjadikan keunggulan ekonomi syariah yaitu aspek sosialnya itu
bisa menjadi solusi atas permasalahan bangsa ini. Nah ini, kemudian fintech ya, fintech tadi disebutkan datanya bertumbuh. Nah ini gimana caranya mempercepat lagi? Ya. Kemudian zakat global, ya. Kemudian yang agak-agak ini terkait dengan akuntansi zakat gitu. Kemudian ada fintech syariah dan perbankan syariah, dan masih banyak lagi riset-riset yang kita bisa lakukan terkait dengan keuangan syariah. Barangkali itu dulu sharing dari kami, Mas Iqbal. Kita tunggu nanti diskusi dengan adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, banyak sekali nih insight dan juga isu-isu ya yang bisa kita gali itu ya. Kalau saya gambarkan sih tadi ada aspek bagaimana resiliensi ya, daya saing, terus kontribusi terhadap ekonomi dan kontribusi terhadap pembangunan sosial sebagai roadmap ya 2022 sampai 2025. Artinya kalau riset-riset tentang ini itu pasti akan akan sangat bermanfaat ya untuk industri dan juga perekonomian kami keuangan syariah ya. Jadi teman-teman tidak ada lagi bahasa ini topiknya apa ya, banyak sekali ternyata ya yang perlu kita gali dan itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Tadi juga ada isu-isu topik yang potensial ya yang tadi disampaikan oleh Pak Edi tadi untuk bisa kita kembangkan, karena ini universitas ini supply of knowledge ya, supply of resources juga nih, siap-siap untuk bisa riset nanti terkait keuangan syariah. Di IPB itu Pak memang sangat terkenal Pak ya, research based university ya, statistiknya bagus, ekonomi periklanan juga ya bagus ya. Nah tinggal isunya nih kita harus betul-betul jangan isu yang yang hanya berdasarkan keinginan kita gitu ya, tapi sinkronkan dengan apa yang menjadi top priority ya dari industri dan juga dari overall dalam perekonomian syariah. Mungkin kita langsung saja, sekira ada pertanyaan bisa raise hand dan juga bisa di chat juga ya, tapi saya belum melihat di chat room ada pertanyaan. Oke, silakan untuk sesi pertama kita buka 3 orang ya untuk bisa raise hand dulu. Silakan. Silakan. Ya, Arifia, terus silakan yang lain. Kita buka 3 penanya dulu. Baik, sedang mempersiapkan untuk pertanyaannya. Kita Arifia, silakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Edi atas penyampaian materi dan sharingnya. Saya izin bertanya Pak. Tadi kan berdasarkan presentasi Bapak gitu, tantangan saat ini tuh ekosistem keuangan yang sangat berkembang cepat gitu, sehingga keuangan ini tuh mulai ke arah digital atau berbasis teknologi. Terus tuh setahu saya ya Pak, seingat saya gitu, sebaca saya, itu tuh sekarang mulai banyak berkembang sistem-sistem atau alternatif pembiayaan untuk UMKM gitu, melalui fintech seperti SCV gitu ya Pak, security crowdfunding yang sudah berizin OJK juga udah beberapa gitu untuk UMKM. Nah pertanyaan saya, OJK sebagai regulator, apakah akan ada kemungkinan gitu Pak untuk menciptakan pasar sekunder seperti Bursa Efek Indonesia gitu untuk SCV yang berisi sukuk, saham atau obligasi milik UMKM tersebut Pak? Terima kasih. Ya. Baik, enggak Pak. Langsung atau gimana nih? Langsung aja Pak. Langsung ya. Saja Pak ya. Baik Mbak Arifia ya, terkait dengan pasar modal sesungguhnya di pasar modal kita sudah ada ladder ya, papan yang khusus untuk UMKM gitu. Jadi apapun produknya ya, apakah dalam bentuk saham, penawaran saham ataupun dalam bentuk
sekuritisasi itu dimungkinkan. Jadi baik sekarang pun sudah dimungkinkan. Hanya masalahnya barang yang mau dijual ini yang masih belum banyak gitu. Bahkan belum hampir sangat minim ya. Masih masyarakat kita ini kan belum pasar modal minded gitu ya. Masih banking minded. Jadi apa-apa kalau butuh duit itu ke bank. Belum sampai ke pasar modal. Ini agak beda behavior-nya dengan masyarakat Amerika. Justru masyarakat Amerika itu bank itu pilihan kedua gitu. Pilihan pertama ke capital market, sehingga untuk saham-saham UMKM pun di sana banyak banget, sehingga pasar sekunder pun juga berkembang. Tidak hanya pasar primernya ya ketika mereka pertama kali issuing, tapi jual belinya juga berkembang. Jadi gitu Pak Arifia ya. Baik, platform sebenarnya sudah memungkinkan, sekarang pun sudah bisa. Hanya tinggal siapa yang mau pakai gitu. Nah, itu yang jadi masalah karena belum banyak pemainnya gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Luar biasa, ini menarik ya terkait pasar modal ini. Ini literasi syariah juga sebenarnya ya. Kalau literasi syariah kan, sebenarnya uang itu bukan ini uangnya ya, yang kita jadi objek itu bukan uangnya, tapi ya modalnya itu kan yang nanti akan dibagi. Nah, berarti kan literasi syariah itu belum berkembang karena perspektif mereka itu minjam uang ya, bukan mencari modal yang kemudian modal itu akan di profit sharing-kan. Ini betul-betul ini tantangan nih buat teman-teman sekalian nih, pada para calon-calon penggiat ekonomi syariah ke depannya ya, untuk bisa memahamkan terkait aspek financing ini. OJK sudah memfasilitasi, fatwanya juga sudah ada ya, tinggal bahkan tadi channelnya sudah ada Pak ya, tinggal bagaimana nih tantangannya nih, mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu topik ya, kira-kira apa nih bottleneck-nya di mana, sehingga betul-betul kita bisa tahu apa yang harus kita kita fokusin ke depan ya, untuk bisa menggiatkan kembali nih sektor modal ya bagi UMKM terutama ya. Silakan pertanyaan kedua untuk bisa resign. Mas Dava kayaknya nih mau bertanya nih. Mbak Melani, ada pertanyaan? Silakan. Boleh deh Pak, tapi mohon maaf ya, kadang saya kalau bertanya ini berhubungan dengan hal sehari-hari gitu ya. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan e-commerce ini adalah adanya promosi atau lebih tepatnya ke cashback gitu ya. Karena kan awalnya tuh yang cashback masuk ke poin itu hanya e-commerce Shopee aja, tapi ternyata sekarang Tokopedia juga cashbacknya itu udah jadi ke koin gitu, bukan ke uang secara langsung. Nah, pertanyaannya apakah koin-koin seperti yang ada di e-commerce itu berpengaruh terhadap jumlah uang beredar gitu ya? Karena kalau dianggap uang juga itu uang, tapi sebenarnya tidak bisa digunakan di luar e-commerce tersebut gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Enggak, Pak. Menarik ini. Ini sekarang menjadi kalau saya tarik lebih besar lagi, itu digital money gitu ya. Digital money ini nanti ada digital money yang memang diciptakan oleh regulator ya. Misalnya Bank Sentral China itu sudah mengeluarkan digital money. Jadi sudah nggak pakai kertas lagi, sudah pakai nggak fiat money, tapi ada juga yang digital money yang di-create oleh industri sendiri yang namanya kripto misalnya ya. Itu yang jumlahnya ada ribuan ya. Nah, ini challenge bagi regulator gitu ya. Karena isu yang kalau bicara sudah platform seperti ini kan yang melakukan aktivitas Tokopedia nggak cuma orang Indonesia, ya kan? Artinya orang dari kutub utara pun bisa, sepanjang dia bisa login ya di Tokopedia, ya dia bisa dan bisa memiliki uang tadi, digital money tadi itu ya. Nah, sehingga ini sedang kita di regulator masih kita dalamin gitu, kan ini juga masih belum mainstreaming ya, tapi memang jadi ada semacam dilema nih antara kita ngikutin mereka
atau kita kalau bahasa terang-terangannya itu menghambat gitu ya. Ya, bahasa terang-terangannya, jadi bahasa ininya mengatur gitu ya, mengatur. Tapi bahasa sebenarnya, bahasa straight to point-nya adalah menghambat. Karena memang while mereka menciptakan sistem ini, digital currency ini atau crypto money tadi itu kan sistemnya sudah, kalau kalau dia masih nyantol di perbankan, mungkin masih aman. Tapi ketika mereka sudah bikin sendiri, melakukan ekosistem sendiri dengan blockchain misalnya, udah nggak bisa diatur lagi tuh. Terutama ini central bank yang puyeng nanti, ya. Central bank yang puyeng ini gimana cara ngaturnya? Mereka sistem yang interlock sendiri ya, independen gitu ya, nggak bisa diintervensi yang lainnya gitu loh. Nah ini pertanyaan besar Mbak Melani ya, ke depannya gimana pengaturan ini. Untuk sementara kan kita masih tidak membolehkan untuk dalam konteks misalnya benar-benar cryptocurrency. Tapi kalau misalnya yang Tokped tetap mereka kan masih nyantol perbankan, uangnya masih nyantol di perbankan, di akunnya Tokopedia misalnya atau Shopee gitu. Tapi kalau mereka benar-benar sudah keluar, nah itu yang sementara ini kita masih belum bisa perkenankan gitu. Jadi kalau itu sih masih main-main aja sebenarnya di ekosistemnya kan, dia nggak bisa keluar kan. Jadi masih aman karena uangnya juga masih nyantol di bank gitu. Jadi gitu ya. Terima kasih Pak Edi. Pertanyaan. Yang ketiga, silakan. Untuk resign. Mungkin dari saya dulu Pak ya, sebelum ada yang nantinya. Ya silakan Mas Iqbal. Ketiga Pak, terkait barusan ya terkait kripto ya. Nah bagaimana OJK itu dalam ini peranan fatwa Pak? Apakah OJK yang mengajukan fatwa atau mungkin harus dari industri Pak terkait fatwa ini? Karena atau bagaimana OJK itu kemudian regulasinya ya terkait fatwa ini, apakah menunggu fatwa dari DSN misalnya atau bagaimana Pak untuk terkait regulasi? Ya, kalau kripto diperlakukan sebagai komoditas itu di Bapepti ya, di Kementerian Perdagangan gitu. Tapi dalam konteks dia sebagai sistem pembayaran, sesungguhnya adanya di Bank Indonesia, dan Bank Indonesia masih masih tidak memperkenankan untuk sebagai uang gitu ya, karena tadi tingkat pengendaliannya susah ya. Yang kedua ya pengendalian sekarang mereka bisa cross border ya. Nah itu sehingga nanti kalau ada shock terkait dengan kalau volumenya sudah sangat besar itu menjadi susah sekali. Jadi istilahnya central bank sudah nggak punya kuku lagi gitu loh ya. Nah karena terkait currency itu sebenarnya lebih banyak pertanyaan ini disampaikan ke BI bukan ke OJK, karena kalau sisi perdagangannya sebagai komoditas itu di Bapepti ya, di Kementerian Perdagangan, sementara kalau di sistem pembayarannya penggunaan uang ya payment sistemnya itu ada di Bank Indonesia ya. Nah kalau di kita sesungguhnya nggak terlalu banyak terpengaruh di sini ya, katakan kecuali memang undang-undangnya berubah misalnya bisa di pasar modal, dalam itu cerita lain lagi. Jadi nah kalau mengenai fatwa ya tentunya dasarnya dari mana fatwa itu kan bisa dari regulator yang minta, kemudian yang kedua bisa dari industri yang minta maupun dari si pembuat fakta sendiri bisa langsung membuat. Jadi katakan ke DSN ya, DSN ya tinggal DSN melihat situasi, dia bisa aja langsung membuat fatwa gitu, tanpa harus ada permintaan dari masyarakat. Jadi bisa dari mana aja, Mas Iqbal, bisa dari regulator, bisa dari industri, bisa juga dari Dewan Syariah Nasional. Nah, tinggal nanti ketika fatwa itu mau dipositifkan, ya dia harus melalui regulator yang mana, ya sesuaikan dengan tupoksinya. Kalau misalnya terkait dengan mata uang itu maka yang akan mempositifkan
fatwa tadi adalah Bank Indonesia. Tapi kalau terkait dengan produk jasa keuangan, lembaga keuangan, di OJK yang akan membuat POJK-nya, peraturan OJK-nya. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan pertanyaan yang lain. Itu ada Ini tuh dari Anjar itu Anjar kan. ya. Pak Anjar ya. Silakan Mas Anjar. Oh, baik. Dibuka itunya kameranya. Oh, Oh, Mbak mohon Anjar ya. Iya, iya Pak. Mohon maaf Pak, kalau on cam rada susah sinyalnya, jadi suka terlempar. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ini mahasiswa IPB banyak yang dari daerah, Pak ya. Mohon maaf. Di daerah masing-masing kadang-kadang mesti manjat Oh, pohon ini dulu masih ya. off online ya, Pak ya? Pak, ya masih online, Pak. Karena terkait kos-kosan dan seterusnya kan tidak bisa kita adjust secara seketika, Pak ya. Ini masih makanya masih banyak di daerah. Jadi mulai kapan tuh mulai offline itu? Mudah-mudahan semester depan, Pak. Ini sekarang kuliah ke berapa nih? 13 atau 12 ya. Semester depan insya Allah kita mulai offline ya. Siapkan ya vaksin sampai booster ya, sampai vaksin ketiga ya. Bagaimana yang lain? Silakan Mas Mbak Anjar. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan mohon maaf belum bisa on cam. Izin bertanya Pak Edi, terima kasih untuk pemaparannya tadi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru gitu ya untuk kami teman-teman mahasiswa semuanya. Izin bertanya Pak, soal tadi pemaparan terkait permodalan dan efisiensi perbankan syariah, tadi itu sempat disebutkan bahwa untuk menyambungkan perkembangannya gitu ya ke dalam bidang infrastrukturnya itu dikatakan terlalu berat gitu ya. Jadi Bank Syariah itu memilih menyambungkannya ke UMKM tadi sempat disebutkan seperti itu. Kira-kira hal apa sih Pak yang maksudnya gini, apakah seperti itu tuh ada musimannya gitu? Kayak seperti kemarin lagi COVID, jadi mungkin perbankan lebih mudah gitu menyambungkannya ke UMKM karena mungkin emang lagi masanya gitu, karena infrastrukturnya belum jalan atau seperti apa, dan mungkin sekarang kan sudah jalan-jalannya. Jadi apakah musim sekarang lebih mudah gitu menyambungkan ke infrastrukturnya gitu, karena sebelumnya saya pernah membaca juga melalui jurnal bahkan instrumen sukuk saja tuh berkontribusi gitu dalam pengembangan untuk mendukungnya tuh pembangunan infrastruktur itu sendiri gitu. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Tak pikir tadi laki-laki, ternyata perempuan ya. Namanya Mbak Anjar tadi. Jadi begini, yang pertama kan tadi cerita mengenai permodalan ya. Permodalan itu kan menunjukkan kemampuan bank untuk dia mengabsorb risiko sama untuk pengembangan usaha. Itu dulu ya yang harus dipahami nih, fungsi modal. Nah, kalau bedanya lembaga keuangan, katakan bank dengan lembaga non-keuangan adalah kalau lembaga non-keuangan itu aktivitas utamanya dibiayai oleh modal gitu. Ya. Nah, tapi kalau bank itu aktivitas utamanya dari dana pihak ketiga. Ya, dana pihak ketiganya. Nah, jadi kalau misalnya modalnya tadi katakan modalnya rasio CAR-nya atau capital adequacy ratio-nya misalnya kayak sekarang perbankan itu adalah 28% misalnya, artinya 28% itu dari total aset tertimbang menurut risikonya dia. Nah, aset itu karena dia sebelah sisi pasifannya adalah dana pihak ketiga, maka dalam penyaluran pembiayaannya juga harus melihat dari struktur dari dana pihak ketiga tadi. Ya. Nah, di Indonesia struktur dana pihak ketiganya itu didominasi oleh giro, tabungan, dan deposito. Ya. Nah, giro, tabungan, deposito itu kayak giro, tabungan itu kan semuanya jangka pendek. Ya. Deposito bagaimana? Theoretically deposito ada yang jangkanya pendek, menengah, dan panjang. Tapi karakternya di Indonesia itu depositonya mostly adalah deposito jangka pendek.
yaitu 1 bulan, tapi dengan automatic rollover. Jadi bisa diperpanjang secara otomatis sama bank atas persetujuan dari si pemilik dana. Nah, karena strukturnya dananya jangka pendek tersebut, maka bank akan menjadi sangat berhati-hati sekali kalau placement-nya itu yang jangka panjang. Ya, katakan infrastruktur, katakan membangun jembatan. Bangun jembatan itu kan atau jalan tol lah, itu kan payback period-nya bertahun-tahun gitu ya. Nah, sehingga dengan struktur dananya jangka pendek, maka dia nggak akan mungkin bisa untuk membiayai proyek-proyek yang berskala besar. Nah, karena bank-bank syariah itu rata-rata adalah modalnya kecil, ya memang skalanya masih kecil, ya dia mainnya ya sektor-sektor yang jangka pendek, yaitu apa UMKM. UMKM pun banyakkan di perdagangan, yang perputaran uangnya itu cepat, kurang dari 1 tahun. Itulah mengapa kemudian struktur dari dana pembiayaan kita itu nggak banyak ke sektor-sektor yang berjangka panjang dan besar. Nah, sebenarnya apakah ini akan berlangsung terus? Tentunya ada upaya lain tadi disebutkan sama tadi penanya tadi Mbak Anjar tadi adalah dengan si banknya bisa menerbitkan instrumen surat utang jangka panjang, ya, yaitu sukuk. Ya, sukuk itu, namun dalam prakteknya sukuk yang kita terbitkan juga nggak ada yang sampai 10 tahun, mostly rata-rata 5 tahun, jadi jangka menengah. Ya, jadi itu yang kenyataan yang terjadi di Indonesia seperti itu, sehingga itulah yang menggiring perbankan kita mainnya di sektor-sektor yang berjangka pendek. Jadi memang terkait dengan struktur sumber dananya, nah itu berkaitan dengan manajemen risikonya dia, walaupun dia tadi modalnya katakan besar, tapi kalau struktur dananya tadi mostly dari dana kecil-kecil, ya akan susah dia dimasukkan dalam investasi jangka panjang. Nah, oleh karena itu memang harusnya sih ya Indonesia itu punya bank syariah yang besar. Nah, sekarang kita sudah punya yaitu BSI yang masuk top 10-nya lah gitu ya, top 10 perbankan di Indonesia. Nah, kita berharap melalui BSI inilah sektor-sektor yang berskala panjang, jangka panjang, jangka menengah bisa dibiayai. Ya, tapi itu memerlukan waktu ya. Nggak serta-merta 1-2 tahun mereka langsung terbiasa. Karena kan pembiayaan itu kan harus diikuti dengan manajemen risiko. Ya, kalau manajemen risiko nggak bagus, nanti ujung-ujungnya non-performing financing-nya naik. Jadi perlu penyiapan sistemnya, perlu penyiapan SDM-nya, ya, perlu menyiapkan manajemen risikonya. Nah, kalau sudah, memang kita dorong mereka masuk ke sektor-sektor yang lebih berjangka panjang maupun besar. Ataupun kalau ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang, ya larinya jangan ke bank, tapi larinya ke pasar modal dengan menerbitkan saham. Ataupun menerbitkan surat utang, ataupun sukuk ya. Demikian. Baik, Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Silakan bagi teman-teman yang lain yang mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Febrian. Dibuka mic-nya, cam-nya. Di mana nih Mas Febrian? Di hutan apa nih? Di rumah tuh Pak, di Bogor. Ya, sebelumnya ingin menanggapi terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada Bapak Edi tadi atas penyampaian materinya juga yang cukup luar biasa, serta ya memberikan sedikit usul ya, rekomendasi gitu. Kira-kira apa sih harus kita teliti gitu kan untuk kedepannya gitu. Ya, mungkin ingin saya tanyakan itu hal yang berhubungan ya dengan salah satu dari 4 topik yang tadi OJK mungkin sedang teliti kalau nggak salah, perihal spin-off ya, spin-off unit usaha syariah gitu. Ya, sepengetahuan saya ya, kurang lebih itu mungkin let's say 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ya, OJK itu sendiri kan mengusul penghapusan kewajiban spin-off ya, untuk unit usaha syariah gitu, dari ya bank yang masih menginduk ke bank konvensional gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa gitu argumentasi yang paling
argumentasi yang paling kena gitu terhadap penghapusan pengusulan penghapusan kebijakan aturan spin-off ini gitu. Karena mungkin salah satu hal yang menjadi pertimbangan kan untuk spin-off ini preparing-nya kan nggak sebentar gitu ya, nggak mudah juga gitu kan. Dan setahu saya ya seharusnya kan untuk regulasinya itu kalau misalkan mau ada perubahan itu di 2022 ini gitu. Ya mungkin tolong dikoreksi apabila saya salah gitu. Nah, itu sih mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya kepada Bapak Ibu dari OJK sekalian gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Febri. Ini kebetulan ada salah satu staf kami, Mas Aki, yang terlibat di riset ini ya. Nah, barangkali Mas Agi nanti kalau kurang nanti saya tambahkan. Mas Agi silakan kalau bisa menjelaskan terkait dengan riset yang terkait dengan spin-off. Mana ini Mas Agi? Iya Pak, saya Pak Edi. Ya, silakan Mas Agi. Iya Pak, jadi terkait kewajiban perubahan yang peraturan yang dirubah ya terkait spin-off, memang saat ini jujur saya belum mengetahui terkait ada perubahan itu. Tapi memang kan semenjak UU 21 tahun 2008 itu setidaknya bank syariah ya atau unit usaha syariah itu harus spin-off 15 tahun ke depan. Artinya memang di tahun depan ya, di 2023 ya, artinya mereka harus spin-off. Tapi memang di tahun 2020 benar kami melakukan riset mengenai spin-off bank syariah untuk UUS ya, untuk UUS dengan metode DID ya, untuk membandingkan bagaimana jika mereka nanti setelah spin-off. Nah, kemarin itu pada saat analisis memang kami temukan bahwa unit usaha syariah ini kalau ketika mereka tahun depannya nanti spin-off, mereka itu berdasarkan dari laporan keuangannya, berdasarkan kami uji regresi, bahwa mereka itu tidak efisien. Jadi bank itu tidak, jadi kalau dia semakin spin-off itu artinya bank itu tidak efisien. Pokoknya hasilnya seperti itu. Nah, usulan dari riset itu adalah bank itu bukan spin-off tapi lebih ke konsolidasi gitu, seperti merger and acquisition, seperti itu Pak Edi. Kalau berdasarkan hasil temuan riset kita ya Pak ya, tahun 2020 Pak. Ya. Iya, intinya kalau misalnya ada kebijakan atau perubahan kenapa nggak jadi spin-off, itu memang berdasarkan hasil penelitian itu juga Pak di tahun 2020 memang hasilnya itu nggak kalau kita lihat dari ROA, ROE kan kita memasukkan variabel itu Pak ke dalam riset kami tahun 2020. Dan hasilnya bank syariah itu tidak efisien ketika setelah spin-off Pak. Jadi seperti itu Pak. Itu penjelasan saya ya berhubungan dengan hasil riset tahun 2020 itu Pak. Ya, terima kasih Mas Agi. Ini kan kalau ada dilihat sini ya, di hasil riset yang nomor 1 tadi, itu kinerja dan efisiensi bank umum syariah secara signifikan lebih rendah daripada unit usaha syariah bank konvensional. Risiko pembiayaan meningkat setelah UUS spin-off menjadi BUS. BUS pasca spin-off tidak menunjukkan kinerja lebih baik bahkan setelah 4 tahun berjalan. Namun demikian, spin-off yang dilakukan dengan strategi convert, akuisisi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pure spin-off, terutama untuk profitabilitas dan efisiensi. Nah, itu hasil riset kami di tahun 2020. Dan kalau kita tahu di tahun 2021 itu kan yang terjadi adalah penggabungan ya, penggabungan antara 4 UUS menjadi 1 yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi memang itu jauh lebih baik ketimbang dia harus sendiri. Karena memang prakteknya kalau UUS itu dilepas, dia kan kehilangan privilege dari induknya. Ya kan? Contohnya gini aja deh, misalnya waktu Bank Syariah Mandiri ya, itu dia bukan Bank Syariah, maksudnya yang UUS itu kan dia bisa menggunakan jaringan induknya ya. Misalnya BCA Syariah kan dia for free kan. Dia menggunakan backbone dari ekosistem teknologi informasi induknya, tapi begitu dia terpisah, nah itu sudah menjadi entity yang berbeda, itu menjadi kemudian
seolah-olah ini menjadi kompetitornya gitu, sehingga akan banyak terjadi justru kehilangan fasilitas dari induknya. Nah, ini yang mungkin pada saat undang-undang itu dibikin di tahun 2008 itu belum kepikiran gitu, bahwa ternyata kalau kemudian dipisah itu justru malah kehilangan ini akses ke induknya. Nah, kira-kira itu ya. Gimana Mas Febrian? Oke. Oke, berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, dua strategi yang mungkin bahasanya terbaik gitu ya. Pertama mungkin stay menjadi UUS, dan yang kedua itu merge gitu ke satu bank syariah yang kuat gitu untuk saling menguatkan gitu ya. Iya, betul. Jadi merge atau diakuisisi. Ini perkembangan terakhir kan ada isu yang berkembang itu BTN kan satu-satunya yang plat merah yang belum di UUS ya, UUS BTN. Nah, yang lainnya kan udah jadi satu tuh di BSI. Ada pemikiran udahlah BSI-nya BTN-nya, BTN UUS BTN-nya ya, UUS BTN itu dijadikan satu dengan BSI. Itu kan strategi tadi Mas, diakuisisi ya. Diakuisisi ya. Nah, tapi ada pemikiran kenapa nggak induknya aja sekalian yang di-convert gitu. Kan di undang-undang kan gitu. Jadi ini yang harus di-exercise, misalnya katakan BTN, Bank Tabungan Negara ini kenapa enggak justru induknya yang jadikan syariah gitu loh. Karena kalau BTN syariah itu yang di-convert, maka akan terjadi penambahan aset dari bank syariah ketimbang kalau hanya sekedar mengambil UUS-nya saja ya. Nah, kalau kita lihat asetnya itu 350 triliun ya di tahun 2021. Nah, kalau kita bisa mengkonversi itu menjadi bank syariah, maka dia langsung menjelma menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Bisa mengalahkan BSI. Ya. Nah, sisi yang perlu dibahas nanti di sini kira-kira akan susah enggak sih Bank BTN itu kalau dikonversi menjadi syariah? Kalau pandangan saya pribadi itu enggak terlalu susah. Karena Bank BTN itu kan specialized bank itu ya. Dia mortgage bank. Dia bank yang difokuskan memberikan pembiayaan atau kredit kepada sektor properti. Nah, properti itu akadnya paling sederhana, yaitu akad murabaha, ya kan, jual beli tangguh. Nah, akad murabaha itu dari sisi hitung-hitungan itu pergeseran katakan aset konvensional menjadi aset syariah pada saat nanti dia konversi itu nggak akan banyak perubahan karena sepanjang kredit KPR-nya itu menggunakan fixed rate, ya, walaupun jangkanya 20 tahun, itu kan tinggal dikonversi. Jadi pokok sama bunganya sudah menjadi langsung harga jualnya gitu. Ya. Jadi relatively transisinya nggak susah. Kecuali dia menggunakan hybrid di mana skema kredit rumahnya KPR-nya itu katakan yang dijadikan fix cuma 3 tahun pertama, 17 tahun berikutnya adalah variabel mengikuti perubahan suku bunga. Nah, ini memerlukan penyesuaian yang tidak mudah ya. Tapi sepanjang dia fix katakan setiap tahun 7%, ya udah gampang itu sebagai ditambah harga beli sama marginnya. Jadi secara akad itu lebih gampang mengkonversi BTN ketimbang mengkonversi Bank Mandiri gitu loh. Karena Bank Mandiri kan macam-macam produknya ya. Kalau BTN kan cuma satu ya. Jadi kita bisa fokus, bisa ditangani, dan bagi si nasabah pun konvensional pun tidak akan begitu merasakan perbedaannya karena dia akadnya aja yang diubah, tapi secara nominalnya nggak banyak perubahan. Nah,
Yang menjadi challenge adalah di bisnis prosesnya BTN seandainya dia masuk adalah karena dia mortgage bank, maka seperti pada umumnya mortgage bank, maka dia tidak akan membiarkan aset jangka panjangnya itu diem. Pasti dia akan sekuritisasi gitu. Ya, kemudian dijual asetnya itu untuk dapat cash baru, kemudian dia kasihkan pembiayaan baru. Nah, ini yang perlu ditata ya dari sisi penerbitan sekuritisasi asetnya dari BTN. Nah, tapi sepanjang kalau statusnya murabaha, maka sampai jatuh tempo dari pembiayaan KPR-nya, maka sesungguhnya by law-nya itu kepemilikannya masih pemilikan bank. Nah, kalau kepemilikannya masih bank, itu bank bisa mensekuritisasinya gitu loh. Jadi secara teknis transisi dari konversi dari BTN konvensional ke syariah itu jauh lebih mudah daripada bank-bank yang lainnya, bank plat merah yang lainnya. Tinggal sekarang adalah willingness, political will dari pemerintah, mau nggak gedein bank syariah. Itu saja poinnya gitu ya. Kalau secara teknisnya rasanya kok lebih gampang mengkonversi BTN menjadi BTN syariah daripada misalnya Mandiri atau BRI yang produknya macam-macam gitu. Dan ketika naik asetnya menjadi 300, itu sudah langsung jadi yang terbesar, mengalahkan BSI gitu. Jadi BSI punya sparring partner yang sepadan gitu ya. Kalau tinju kan selama ini BSI jadi kayak giant dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi dia nggak ada lawan main ininya untuk tinjunya gitu. Kompetisinya nggak menarik gitu di syariah itu. Tapi ketika kemudian BTN syariah dimasukkan menjadi bank syariah, dikonversi BTN-nya, maka dia akan mendapat istilahnya bank syariah punya dua pilar bank gitu ya, satunya bank mortgage, satunya bank commercial bank, kira-kira seperti itu. Itu ya Mas Febri. Terima kasih Pak Edi, menarik sekali itu ya terkait potensi BTN ya. Saya juga pernah tuh Pak diskusi dengan salah satu direkturnya ya, bahwa memang kami itu paling muda katanya. Kenapa tidak kami saja yang betul Pak? Itu sudah lama ya, betul Pak. Dan akadnya juga simpel ya, bisa murabahah, bisa ijarah juga, sama kan fixed rate ya. Dan seterusnya. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau memang Pak secara kompetisi kalau hanya sendiri ya, kalau hanya sendiri itu kurang bagus juga ya. Kalau ada kompetitornya kan akan baik ya dari sisi efisiensi dan juga customer satisfaction-nya ya. Ya. Baik, mudah-mudahan mungkin diskusi ini didengar sama Pak Wapres gitu ya Pak ya. Ya, dan ada risetnya nih bagi teman-teman nih ya. Mungkin menarik sekali nih riset tentang ini ya. Kalau ini kan harus riset based policy Pak ya. Harus berdasarkan backup riset. Nah ini menarik sekali ya, riset-riset terkait merger and acquisition atau konversi ya, terkait dari sisi akadnya ataupun dari sisi law-nya ya, by law. Silakan mungkin satu lagi pertanyaan ya, karena ada sesi penutup dari MC nanti. Tadi ada yang sudah raise hand ya tadi? Jadi siapa yang sudah raise hand ya setelah Pak Mas Febrian? Atau siapa aja? Nggak apa-apa. Raise satu lagi pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan penutup nih dari saya, Pak. Terkait ini, Pak. Kami kan dari IPB nih, Pak ya, orang pertanian gitu ya. Jadi memang banyak sekali concern nih. Selama ini kan pertanian ini harus supaya bankable gitu, Pak ya. Supaya bankable gitu ya. Jadi pertanian yang bankable gitu. Kenapa tidak kita balik gitu pertanyaannya? Kenapa bukan banknya yang adjusted ke pertaniannya gitu kan, atau financing yang adjusted ke pertaniannya? Kira-kira menurut Bapak low hanging fruit ya, atau hal yang bisa kita dari sisi regulasi atau juga produk-produk dari perbankan atau apapun ya, finance yang lain yang bisa adaptif nih terkait pertanian itu, kira-kira apa Pak yang bisa kita fasilitasi? Tadi ada misalnya securities crowdfunding ternyata belum juga berkembang gitu ya, atau ada hal yang lain nggak yang kira-kira menarik Pak menurut Bapak?
buat pertanian ya. Ya, baik. Ini pertanian. Nah, sebenarnya kalau ini namanya IPB justru kembali ke kitahnya gitu ya, Mas Iqbal ya. Gimana caranya memproduksi sebanyak mungkin produk keuangan yang user friendly gitu untuk sektor pertanian. Kalau kita pertanian itu kan semuanya ya, termasuk perikanan, maritim dan semuanya itu kan konteks di IPB itu kan semuanya ada gitu ya. Jadi by regulasinya sekarang misalnya mengenai kebijakan penentuan termin, pembiayaan dan sebagainya itu kita serahkan kepada bank, Pak. Mau pembayarannya by reguler misalnya setiap bulan atau by season ya, itu diserahkan, Pak. Sesungguhnya nggak ada hambatan dari sisi itu ya. Hanya barangkali mungkin perlu banyak orang-orang IPB yang masuk di bank syariah, tapi di sana dipakai ilmu pertaniannya gitu. Maksudnya bukan ilmu ekonominya. Kalau ekonominya doang nanti tadi jadi IPB nggak ada beda dengan sekolah tinggi statistik gitu. Selama ini sudah banyak Pak yang di bank Pak. Hanya mungkin yang dipakai framework-nya bukan pertaniannya ya. Jadi meninggalkan itu pertanian. Nah itulah yang harusnya Mas Iqbal. Jadi justru riset-riset di ini malah jadi saya pemikirannya masukan untuk teman-teman di ekonomi syariah ini ya. Risetnya kembali ke pengembangan produk aja deh, produk development untuk sektor jasa keuangan, tapi untuk sektor pertanian gitu. Ya. Nah kalau cerita produknya itu nggak cuma banking loh, ada insurans juga gitu loh, ya kan? Ada untuk capital market, bagaimana dengan akad-akad misalnya untuk pertanian ya ataupun untuk sektor yang lainnya, agriculture atau aquaculture itu bisa suitable gitu loh. Ya. Nah, seperti yang sekarang ini kami lakukan, ini contohnya saja Mas Iqbal, dari tahun 2000 ya, kita sudah membuat riset mengenai aquaculture insurance for micro atau small aquaculture. Jadi bagaimana sih skema asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil. Misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu mereka sudah punya namanya skema asuransi 100% subsidi untuk pembudidaya ikan kecil. Nah, sayangnya setelah kami teliti itu baru model konvensional gitu loh. Makanya kemudian kita ngusulin kepada KKP bikin dong skema syariahnya gitu loh. Terus kita ngomong dengan industri keuangan syariah khususnya asuransi, bikin dong desain produk asuransi pembudidaya ikan kecil tapi skemanya syariah. Karena itu ada permintaannya loh, kita nggak ngarang-ngarang. Maka tahun kemarin, tahun 2001, kita melakukan survei kepada penerima asuransi subsidi tadi dari pemerintah, itu ada permintaan setidaknya misalnya di Aceh gitu ya, yang 100% harus syariah. Nah, kalau tidak ada skema syariahnya, berarti orang-orang Aceh nggak bisa dapat dong skema subsidi asuransi ini. Berarti kan unsur keadilannya nggak ada gitu loh ya, orang-orang Aceh nggak bisa gitu ya. Maka kemudian kita sekarang ini lagi mendevelop skema asuransi syariah untuk pembudidaya ikan kecil. Nah, tahun ini kita akan melakukan piloting project-nya. Jadi kita ajak nanti asuransi syariah, kemudian bank syariah, kemudian Kementerian KKP untuk melakukan piloting dulu. Jadi setelah piloting dilihat jalan benar baik, maka baru kita rekomendasikan tahun depan bisa dijadikan sebuah kebijakan. Jadi kira-kira itu peluangnya banyak banget Mas Iqbal. Justru kita malah kalau riset-riset produk kayak gini akan sangat menyambut baik ya.
kan kalau cerita produk kan ada cerita fiturnya, ya kan, fiturnya seperti apa, kemudian nanti mitigasi risikonya seperti apa, kemudian pricing-nya seperti apa gitu ya. Nah ini justru kita akan sangat welcome itu kalau entah nanti dari teman-teman dosennya riset maupun juga dari sisi mahasiswanya pengembangan produk ini. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pertanian agro ya secara keseluruhan itu justru harusnya pasarnya harus kuat gitu loh. Ya di situ. Tinggal nanti ada dua ya Mas Iqbal, dari sisi supply sama demand. Artinya kalau dari supply-nya adalah desain produknya apa, sama permintaannya ya menjajaki kebutuhan masyarakat itu untuk skema syariah seperti apa. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik ya. Ini sebenarnya saya melecut ini sebagai tantangan nih buat teman-teman nih, generasi penerus XR ke depan nih, ya, untuk bisa mengembangkan dari sisi produk ya. Karena bisa jadi kan nanti kalian punya perusahaan fintech sendiri gitu ya, yang mendevelop produk yang syariah compliance tapi bisa membiayai pertanian dan seterusnya, atau nanti bekerja di bank, atau bahkan nanti seperti Pak Edi ya, nanti sebagai regulator ya, yang bisa yang punya mindset syariah ya, dan pertanian. Jadi pas sekali nih XR di IPB. Karena ini sejalan ya sebenarnya. Kami tahun lalu ya, atau SIBES ya, ada Pak riset terkait itu, bahwa yang ternyata yang paling tepat itu ada Pak akadnya itu paralel salam ya, dari sisi akad ya, bisnis prosesnya itu ada. Nanti bisa di-share itu ya. Maksudnya itu yang sudah dengan AHP ya, sudah berdasarkan supply demand juga itu. Kira-kira yang pas itu klopnya. Iya, dengan AHP juga bisa itu. ANP, AHP bisa. Ya, dengan paralel salam itu. Nanti tapi dalam implementasi ini memang tadi perlu uji coba Pak ya, piloting harus yang harus supaya lebih stable dan kira-kira betul-betul itu bisa applicable ya dalam di masyarakat. Mungkin dari saya atau diskusinya kita akhiri ya sampai ini, karena ada sesi penutup dari Mbak Mut. Tapi yang bisa kita mungkin tarik kesimpulan ya, bahwa banyak sekali ya tantangan-tantangan dan juga peluang-peluang ya terkait pengembangan ekonomi syariah ini, termasuk dalam ini bagaimana peranan riset ya berkontribusi ke dalam membangun bukan hanya dari sisi regulasi, dan juga pola-pola pembiayaan, pola-pola atau development dari sisi produk ya dan seterusnya, yang bisa bermanfaat ya. Nanti yang tadi ujungnya adalah sudah proven tadi bahwa ekonomi syariah ada cukup robust ya terkait krisis ya, erat dengan sektor real, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana distribusinya ya dalam ekonomi itu, yaitu bagaimana peranan ekonomi syariah terkait hal-hal yang sifatnya bisa menanggulangi inequality gitu ya, dari Pak Edi tadi ya. Nah juga tantangan-tantangan yang lainnya adalah bagaimana apa yang harus kita perhatikan ya terkait digitalisasi ya ekosistem dan juga regulasi-regulasi yang lain yang sekarang sudah berkembang, dan bagaimana peranan Islamic Finance bisa adaptif ya terkait dan juga bisa menjawab apakah itu syariah compliance atau tidak ya. Nah, itu harus kita carikan compliance-nya, padanannya, dan juga itu adaptif terkait perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Dan juga resiliensi, daya saing, dan kontribusi terhadap ekonomi dan juga pembangunan sosial itu harus tetap kita jadikan pijakan ya, baik termasuk juga pijakan dalam riset ya ke depannya. Itu kira-kira hal yang menarik yang kita bisa tarik atau sintesakan dari kuliah tamu dan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya terima kasih pada Pak Edi dan juga para penanya dan juga para audiens sekalian atas paparannya sangat luar biasa dan juga diskusinya sangat menarik, dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa terus bisa sharing nih Pak dari OJK Pak, karena ini menarik sekali dan penting ya bagi kami itu untuk bisa tahu bukan hanya dari sisi supply knowledge-nya ya, bukan hanya dari literatur, tapi langsung tahu dari regulatornya dan juga dari industri ya khususnya. Mungkin saya serahkan kembali, terima kasih Pak Edi, Mbak Mut, saya serahkan kembali kepada Mbak Marhamah selaku MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal dan terima kasih. Suaranya Mbak Marhamah belum kedengaran. Oh, astaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih termute. Baik. Ya, terima kasih Pak Iqbal dan juga Pak Edi atas tadi pemaparan mengenai beberapa topik-topik yang terkait yang potensial untuk diteliti ya dalam terutama dalam bidang keuangan syariah tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan setidaknya memberi inspirasi lah gitu ya, memberi insight bagi teman-teman. Oh iya, penelitian ini menarik. Oh iya, tadi terkait dengan misalnya keuangan syariah, Islamic Digital Finance-nya mungkin gitu ya. Terus kemudian dengan inklusinya, kemudian juga misalnya tadi terkait spin-off juga itu sebenarnya masih suatu hal yang saya rasa masih banyak ruang yang bisa diteliti gitu ya terkait spin-off itu gitu. Mungkin memang di awal spin-off masih membutuhkan penyesuaian dan lain sebagainya, tapi kan mungkin seiring waktu akan banyak perubahan, penyesuaian gitu kan, sehingga ya bisa jadi setelah beberapa waktu mungkin mereka akan efisien gitu ya, tapi kan nah itulah dari situ juga mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk meneliti hal itu gitu ya terkait spin-off. Kemudian juga tadi terkait dengan ini pengembangan produk ya, saya rasa kayaknya kalau di Excel tuh belum ada deh yang kayaknya belum ada deh sepanjang saya membimbing dan sepanjang saya menguji mahasiswa gitu ya, rasanya belum ada yang meneliti terkait produk, misalnya produk apa gitu untuk pertanian gitu ya. Nah, mungkin juga itu bisa teman-teman jadikan peluang gitu ya untuk diteliti. Oke, Pak Edi, ini dari kami sedikit kenang-kenangan untuk Pak Edi sebagai rasa terima kasih kami karena Pak Edi sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Pak Edi tentunya pada hari ini masih berkenan berbagi sharing dengan para mahasiswa. Mungkin kepada Mbak Salma, kami ada sedikit ada sebuah sertifikat Pak Edi, mudah-mudahan Pak Edi berkenan menerimanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Edi yang telah menyempatkan waktunya dan mau berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya pada kami semua. Sebenarnya bukan hanya bagi mahasiswa ya, termasuk juga tadi inspirasi buat saya juga Pak Edi. Saya lagi mikir-mikir nih, saya mau S3, saya mau topiknya tentang apa gitu. Jadi seperti itu Pak Edi. Baik teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa itu saja mungkin yang dibahas pada mata kuliah umum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin dari saya aja Mbak Marhamah. Jadi iya, saya mengucapkan terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi bisa secara reguler, mungkin di Darus saya yang lain-lainnya juga bisa sharing, baik sharing hasil penelitian maupun perbincangan bebas saja. Saya ingin memberikan terakhir motivasi kepada adik-adik semuanya ya, bahwa industri keuangan syariah itu tidak hanya maju karena dari sisi penawaran, tapi juga dari sisi permintaan. Artinya, kalau permintaannya memiliki framework yang sama syariahnya dengan lembaga keuangan syariah, maka pasti akan maju lembaga keuangan syariah. Ya, jadi artinya saya berharap dari alumni IPB khususnya ekonomi syariah ini, selain nanti berkarya di lembaga keuangan syariah, ya yang sangat terbuka peluangnya karena kita masih baru 10%.
itu masih besar sekali. Tapi juga ada yang mau di sektor realnya, sektor real yang siap dengan skema-skema syariahnya. Ya, karena kan kalau banknya syariah tapi nasabahnya nggak syariah, nggak bisa juga gitu loh. Jadi ini kesempatan juga untuk adik-adik. Jadi saya berharap sebagian dari alumni PP yang ekonomi syariah juga jadi pemimpin-pemimpin pejuang-pejuang syariah yang di sektor realnya. Jadi mengembangkan bisnis syariah ataupun tadi fintech syariah gitu yang nantinya jadi mitra lembaga keuangan syariah yang besar gitu. Nah, itu harapan saya seperti itu. Dan kalau lihat tadi sampaikan Mas Iqbal bahwa yakinlah bahwa ekonomi syariah itu adalah sebuah solusi gitu, bukan sebuah problem. Jadi kita memberikan solusi kepada umat yang komprehensif, tapi memang harus berjuang, berjuang dan berjamaah ya, jangan sendiri-sendiri. Alumninya saling menguatkan, kolaborasi dengan regulator dan praktisioner rasanya akan menjadikan kita lebih cepat lagi bertumbuhnya. Jadi itu saja dari kami. Sekali terima kasih Mbak Marhama, Mas Iqbal, dan seluruh mahasiswa, sama rekan-rekan kolega kami dari Departemen Riset yang berkenan hadir. Makasih Pandang, Mbak, siapa lagi yang masih ada di sini? Mas Agi kayaknya masih ada, Pak. Mas Agi masih ya. Sip, Pak, Semuanya ya, teman-teman yang sudah hadir, Mbak Yayun juga atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto juga ya? Oh iya betul. Mungkin pada teman-teman kita akan bersesi foto terlebih dahulu sebelum saya tutup ya kelas pada pagi hari ini. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa yang bisa membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera. Ayo, Adora. Biasanya nih yang buka kamera Dava mana Dava? Kemudian biasanya nih ada Ilham. Ilham ada di sini nggak Ilham? Ajeng, Anjar. Semuanya. Yang buka Ayo, kamera semuanya berarti sudah mandi. Yang bisa buka kamera. Yusuf, biasanya Yusuf juga buka kamera nih. Ya udah buka kamera. Yusuf tadi nggak disuruh baca Quran tadi Yusuf, biasa baca Quran. Iya. Silakan. Sudah? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mungkin Mbak Salma akan mengcapture layar untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Saya hitung sampai dengan 3 ya, teman-teman. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini ada 4 layar. Mungkin layar berikutnya, layar kedua, 1, 2, 3. Kemudian berikutnya, yang ketiga, halaman ketiga. Oke, 1, 2, 3. Ya, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah membuka kameranya. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, ya mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti ada juga dari pihak OJK yang lain, misalnya mungkin Pak Endang, Bu Yayun mungkin juga berkenan untuk mengisi materi di kami juga. Kira-kira itu saja teman-teman. Pak Edi, insya Allah cukup ya. Cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Endang, dan juga Bu Siti, Pak Edi, Bu Yayun, Pak Endang yang hadir, teman-teman DDRJK. Tadi juga saya lihat ada Mbak Sulis juga. Terima kasih. Ya? Oh, ya. Iya. Dan terima kasih Pak Iqbal sudah bersedia. Iya.
Baik, kalau Assalamualaikum. gitu kita tutup kelas mata kuliah umum kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.